Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, konsep yang tidak tepat tentang anak berkebutuhan khusus adalah A. Anak yang mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangannya. B. Anak yang tidak mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangannya tetapi memerlukan layanan pendidikan yang spesifik. C. ABK atau anak berkebutuhan khusus terdiri dari dua kategori, yaitu temporari dan permanen. D. Anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik berbeda dengan anak pada umumnya. Baik, kita analisis satu-satu ya teman-teman. Yang A. Anak yang mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangannya, ya ini betul ya teman-teman. Lalu anak yang tidak mengalami, nah ini salah ya teman-teman, hambatan dalam belajar dan perkembangannya, tetapi memerlukan layanan pendidikan yang spesifik. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Jika yang C, ABK terdiri dari dua kategori, yaitu temporari dan permanen. Nah, ini maksudnya ABK temporari, ini yang sementara ya teman-teman. Dia tidak menjadi ABK apabila kebutuhannya sudah teratasi. Seperti itu. Misalnya kesulitan belajar dan lain-lain. Jika yang permanen itu seperti tunanetra, tuli, atau tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autism, dan lain-lain. Lalu anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik berbeda. Ini juga betul ya teman-teman. Nomor 2, pada anak berkebutuhan khusus, hambatan yang mereka alami disebabkan oleh beberapa faktor di bawah ini kecuali A. Faktor dari dalam diri anak, ini betul. B. Faktor lingkungan, ini juga bisa. C. Faktor tak terduga, nah ini tidak jelas ya teman-teman. D. Faktor kombinasi dari diri dan lingkungan, ini juga betul. Jadi jawaban yang kecuali adalah C. Faktor tak terduga. Nomor 3, berikut ini yang bukan dampak dari hambatan penglihatan seorang tunanetra adalah A. Intelijensi, B. Keterbatasan bersosialisasi, C. Respon motorik, D. Mobilitas. Nah, tunanetra itu tidak berdampak kepada intelijensi ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4, layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus harus disesuaikan dengan A. Tuntutan orang tua, ini bukan. B. Kondisi sekolah, juga bukan. C. Kebutuhan anak. Nah, ini ya teman-teman. D. Kompetisi guru, bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kebutuhan anak. Nomor 5, hambatan yang dialami anak autis meliputi A. Perilaku, interaksi sosial, dan mobilitas. Ini mobilitasnya yang bukan ya teman-teman, ini tunanetra. B. Interaksi, perilaku sosial, dan intelijensi. Nah, intelijensinya bukan, ini anak tunagrahita. C. Komunikasi dan intelijensi, ini pun ada intelijensi, tunagrahita, bukan. D. Komunikasi, perilaku, dan interaksi sosial. Nah, ini ya teman-teman,
Saya itu biasa menyingkat interkoper. Inter itu interaksi, ko itu komunikasi, per itu perilaku. Jadi interkoper. Ingat-ingat itu aja ya teman-teman. Kalau untuk anak autism. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 6. Jelaskan pengertian kata identifikasi adalah A. Mencurigai, ini bukan ya teman-teman. B. Mengenali, nah ini bisa. C. Mewaspadai, bukan ya teman-teman. D. Menjumpai, ini juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Mengenali atau kenali. Nomor 7, kata lain dari kegiatan penyaringan adalah A. Skimming, bukan ya teman-teman. B. Screaming, ini juga bukan. C. Screening, nah ini ya teman-teman, screening. D. Scanning, ini mau nge-scan apa ya? Bukan teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Screening. Nomor 8, beberapa keperluan dilakukannya identifikasi adalah sebagai berikut kecuali A. Penjaringan dan penyaringan, ini betul ya teman-teman. B. Referral dan klasifikasi, ini betul. C. Perencanaan, pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar, ini juga betul ya teman-teman. D. Untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. Nah, mungkin ini ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C, tapi ya teman-teman, perencanaan pembelajaran dan pemantauan kemajuan belajar. Berarti untuk mengembangkan keterampilan peserta didik ini betul. Yang bukan adalah perencanaan pembelajaran dan pemantauan kemajuan belajar. Nomor 9, hal yang dilakukan guru pada kegiatan referral adalah A. Melakukan identifikasi, ini bukan ya teman-teman. B. Memberikan saran atau rujukan ke ahli yang kompeten, nah ini ya teman-teman. C. Mengunjungi pihak yang kompeten, bukan. D. Melakukan pemeriksaan anak secara menyeluruh, ini juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Memberikan saran atau rujukan ke ahli yang kompeten. Nomor 10, instrumen penyaringan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan untuk melihat perkembangan anak usia 0-72 bulan adalah A. Kuesioner pra-screening perkembangan, B. Denver 2, C. DSM-5, D. DSM-4. Yang tepat adalah A ya teman-teman, kuesioner pra-screening perkembangan. Adapun penjelasannya, kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP adalah kuesioner yang berisi 9-10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak dengan sasaran anak umur 0-7 bulan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010. Tujuan screening atau pemeriksaan perkembangan anak menggunakan KPSP adalah untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.